Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita. Siapakah beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Yang saya hormati pembina Yayasan Al-Farisah Hasyim, yaitu Umi saya yang tercinta, Umi Farida Aryani, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Farisah Hasyim, abi saya yang tercinta, Abi Yuda Kurniawan Alamsyah, dan yang saya hormati pimpinan Al-Farisah, pimpinan kepondokan Al-Farisah Hasyim, Ustadz Reza Fatur Rahman, dan yang saya hormati guru teater saya, Ustadz Husni Mubarak, dan yang saya muliakan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul sabar. Sabar adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita semua, karena pada saat ini kita masih dapat berkumpul di pondok pesantren Al-Farisah Hasyim. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Naik delman di Yogyakarta, delmannya ditarik kuda. Jika amarah mendatangi jiwa, sabar itu kuncinya. Hari Minggu naik pesawat tujuan Surabaya. Jika hati dilanda sakit, sabar dan ikhlas itu obatnya. Memancing ikan di sungai, umpannya memakai koin. Jadikan sabar sebagai perisai, segala masalah akan terselesaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara istilah, sabar berarti menahan diri untuk bertindak sesuatu yang tidak diinginkan atau menahan diri dari suatu keadaan. Contohnya dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran. Sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar menahan amarah. Di akhir kisah Nabi Yusuf alaihissalam, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang yang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya. Yang kedua, sabar dalam melawan godaan hawa nafsu.
diceritakan dalam Quran surah Yusuf ayat 32 ayat 23, ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, Nabi Yusuf sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Dalam Quran surah Yusuf ayat 23, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat-lihat 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpinya itu dalam Quran surah Yusuf ayat 47 sampai 49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu akhirnya menghasilkan tahun yang manis. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya minta maaf dan semoga tausiah dari saya ini ada manfaatnya umumnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Tausiah saya cukup di sini, jika rindu harap hubungi. Pak Wahyu bermain gendang, Bu Okan membuat rendang. Ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Pak Camat jualan tomat, yang benih harus hormat. Jikalau Anda umat Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.